Warga Medan jalan kaki demi Lebaran bareng Prabowo Subianto. Serunya tradisi sembur itik di Banyuwangi. Penjual balon nyaris dibacok remaja bersenjata tajam. Tradisi ziarah kubur berkah bagi pedagang bunga. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Tentu Cila dan pemirsa di H+2 Lebaran masyarakat masih dengan senang merayakan Lebaran, dimana kalau kita ketahui di hari H ataupun di H+1 Lebaran masyarakat masih mengunjungi rumah sanak saudara. Namun biasanya di H+2 ini masyarakat Indonesia mengunjungi ke beberapa destinasi wisata, Cila. Benar sekali Sally, tentunya momen libur panjang Lebaran ini pastinya akan dimanfaatkan secara optimal. Yes. Tak hanya untuk saling bermaaf-maafan tapi juga berwisata ke tempat-tempat wisata. Betul sekali Cila, dan informasi menarik ya pemirsa akan kami hadirkan dalam Menyapa Pagi Simpo TV. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasinya di mana dalam momen yang menghibur di acara gelar Gria atau Open House, Presiden Prabowo Subianto berpartisipasi dalam gerakan Velocity yang kini tengah viral di media sosial. Momen lucu tersebut terjadi usai Presiden Prabowo berfoto bersama para awak media. Gerakan Velocity akhir-akhir ini menjadi tren bagi kalangan anak muda di media sosial. Gerakan tersebut banyak diikuti oleh berbagai kalangan, seperti anak-anak hingga usia dewasa. Hal ini pun tak terkecuali orang nomor 1 di Indonesia, yakni Presiden Prabowo Subianto, yang diminta oleh awak media untuk dapat mengikuti gerakan Velocity. Momen lucu itu terjadi usai Presiden Prabowo Subianto menyapa masyarakat yang menghadiri open house di Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah itu, Presiden Prabowo menghampiri para awak media yang sudah menunggu untuk melakukan bersuah foto bersama. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Cila dan pemirsa, ada informasi selanjutnya yang kalau kita lihat ini cukup terharu Cila, di mana Joni Manurung warga Medan Sumatera Utara ini menempuh 188 hari berjalan kaki dari Medan ke Jakarta untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto pada momen Idul Fitri. Ia mengungkapkan kekaguman pada semangat patriotisme Presiden Prabowo Subianto. Joni Manurung warga Medan Sumatera Utara menghabiskan 188 hari berjalan kaki untuk bertemu dan bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Istana Negara Jakarta pada Senin 31 Maret 2025. Di Istana Negara, Joni menyatakan kebanggaan dan kesan manis setelah menempuh perjalanan jauh dari Medan ke Jakarta dengan berjalan kaki. Akhirnya ia dapat bertemu dan bersalaman dengan Prabowo Subianto. Pada keterangannya, Joni menyatakan telah berjalan kaki selama 188 hari dari kota Medan, mulai Agustus 2024, dan tiba di Jakarta pada 14 Februari 2025. Kayaknya antusias banget nih habis Lebaran bareng Presiden di Istana Negara nih. Kesan-pesannya gimana nih? Wah, sangat berkesan buat saya jauh-jauh dari Medan jalan kaki sampai ke Istana Negara ini untuk bisa bersalaman dengan Bapak Prabowo. Jalan kaki dari mana? Dari kota Medan. Periksa aja TikTok saya. Kapan jalan kakinya, Pak? Dari mulai bulan 8. Bulan 8. Baru sampai di Jakartanya kapan? Sampai di Jakarta tanggal 18 bulan 2. Apa sih kenapa pengen banget datang langsung Lebaran ke Istana? Sebenarnya mau menemui Bapak itu memunculkan rasa kekaguman saya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Apa yang dikagumin? Dengan jiwa patriotnya. Kalau kami sebagai pengagumnya mendoakan Bapak sukses saja memimpin negara Indonesia ini lebih baik lagi. Pada kesempatan yang sama, Joni mengungkapkan bahwa ia melakukan perjalanan tersebut karena mengagumi semangat patriotisme Prabowo Subianto. Ia juga mendoakan agar Prabowo selalu diberi kesehatan dalam memimpin Indonesia di masa depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, para pengemudi ojek online merasa bahagia bisa merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara dan menikmati hidangan khas Lebaran. Mereka juga mengapresiasi kebijakan bonus Hari Raya yang baru pertama kali mereka terima di era Prabowo. Para pengemudi ojek online menyampaikan kebahagiaan mereka karena untuk pertama kalinya dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah secara langsung bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin 31 Maret 2025. Sejumlah pengemudi ojek online yang hadir dalam acara Halal Bihalal merasa bangga bisa bersalaman langsung dengan Prabowo dan merayakan momen Lebaran di Istana adalah sebuah pengalaman yang sangat berarti bagi mereka. Mereka juga sangat senang bisa menikmati hidangan ketupat dan lontong sayur bersama di halaman Istana Negara. Selain itu, mereka mengungkapkan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo yang memberikan bonus hari raya pertama kalinya untuk para pengemudi ojek online yang menjadi kebijakan penting di era kepemimpinan Prabowo. Betul. Pertama kali muncul. Iya. Makan juga. Makan juga. Semua dicicipi karena makanan istana top banget kan. Terima kasih Bapak Prabowo yang sudah mencepatkan bahwa ojek online mesti dapat ini dapat itu. Terima kasih banyak membantu pokoknya. Berarti kemarin dapat BHR ya, dapat ya? Terima kasih Pak Prabowo atas apresiasinya. Indonesia. Kebijakan BHR ini yang diumumkan oleh Prabowo pada 21 Maret 2025 memberikan dukungan langsung bagi pengemudi ojol yang merasa semakin dihargai atas kontribusi mereka. Momen ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengemudi yang berkesempatan merayakan Lebaran bersama Presiden. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tentu Ciladam pemirsa, kalau kita ketahui Presiden Prabowo Subianto baru saja merayakan Lebaran untuk pertama kalinya ia merayakan sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kita ketahui Ciladam pemirsa di mana Presiden Prabowo Subianto ini menggelar open house yang di mana masyarakat boleh langsung bertemu ataupun bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan yang menarik Ciladam pemirsa, di mana ada salah satu warga dari Medan yang rela berjalan kaki selama 188 hari hanya untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Memang luar biasa sekali ya Sally, energi yang diberikan untuk bersilaturahmi dengan Presiden secara langsung. Betul. Itu memang benar-benar diusahakan oleh masyarakat. Dan Sally, tak hanya Presiden Subianto saja yang sudah melakukan hal ini, namun ini merupakan sebuah hal yang sudah dilakukan secara turun-temurun dari Presiden pertama kita kala itu beliau mengadakan halal bihalal. Dan tentunya pemirsa kita berharap bahwasanya semangat Lebaran ataupun penjalinan silaturahmi ini bisa terus berjalan di pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Dan pemirsa, informasi lainnya di mana Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani ini mengatakan putra Presiden Prabowo Subianto Didit Hadi Prasetyo ini akrab dengan keluarga Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Didit Hadi Prasetyo disebutkan sangat menikmati suasana Lebaran di rumah Megawati. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan putra Presiden Prabowo Subianto Didit Hadi Prasetyo sangat akrab dengan keluarga Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Hal ini disampaikan Muzani usai dirinya dan Didit bersilaturahmi ke kediaman Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri pada hari Idul Fitri 1446 Hijriah pada Senin pagi. Bahkan Didit disebutkan sangat menikmati suasana Lebaran di rumah Megawati. Muzani mengaku dirinya dan Didit sangat akrab dengan keluarga Megawati. Didit sangat akrab ya dengan Ibu Puan dan keluarga Mbak Puan di sini, jadi beliau menikmati suasana Lebaran. Suasananya berarti tadi akrab banget dong. Iya, kita semua. Berarti nggak ada hal-hal berat yang diomongin ya Pak ya? Dia ada hal berat, apalagi politik. Muzani menyebut hari ini dirinya hanya bersilaturahmi dalam rangka Lebaran tanpa membahas politik sama sekali. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menggelar open house Idul Fitri 1446 Hijriah di rumah dinasnya pada Senin 31 Maret 2025. Acara ini pemirsa dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan tokoh masyarakat. Menak juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengamalkan nasihat dan ceramah yang telah didengar selama Ramadan.
Nasaruddin Umar bersama istri Halimah Halimatul turut mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang hadir dalam acara Open House Idul Fitri 1446 Hijriah. Nasaruddin juga memberikan harapan semoga Ramadan yang telah dilalui mendapatkan pahala yang baik dan ia mendoakan agar dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Menak juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengamalkan nasihat dan ceramah yang telah didengarkan selama Ramadan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i juga turut menyampaikan pesan kepada masyarakat dalam momen Idul Fitri ini. Ia mengajak untuk tingkatkan kualitas ketakwaan, baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal, dengan berkontribusi kepada sesama untuk kehidupan yang lebih baik, guna membangun kehidupan harmonis dalam kebinekaan dan merajut persatuan agar menjadi modal kuat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Acara ini diketahui dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan tokoh masyarakat, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Bakhtiar, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, serta Ustadz Yusuf Mansur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah 2025 Masehi kepada seluruh umat Islam di tanah air. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung karena selepas Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah mengajarkan kita tentang pentingnya mengendalikan hawa nafsu. Ramadan mengajarkan kita tentang kejujuran, kesadaran bahwa Allah Maha tahu akan setiap laku hidup manusia. Ini diharapkan menjauhkan kita dari segala bentuk tindak kebohongan dan korupsi di dalam mengarungi 11 bulan mendatang. Spirit ini perlu terus dirawat di dalam menatap kehidupan mendatang. Hari ini kita sambut Idul Fitri dengan gema takbir bahwa hanya Allah lah yang maha besar. Sehebat apapun manusia, kita adalah hamba Allah yang tidak sepantasnya bersikap sombong. Mari kita rendahkan hati di hari Fitri ini, saling memaafkan dan memperkuat tali persaudaraan. Jadikan momen ini sebagai panggilan untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan menebarkan kasih sayang. Mari bersinergi membangun negeri ini menjadi lebih baik tanpa meninggalkan siapapun di belakang. Sambut Idul Fitri. Sudah segala bentuk perselisihan dan caci maki ganti dengan sikap saling mendoakan untuk kebaikan ya semua dan kemajuan Indonesia. Ja'alnallah wa iyyakum minal aidin wal faizin, taqabbal minna wa minkum ya karim. Semoga amal baik kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah 2025. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia juga berharap Idul Fitri tahun ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk terus berkembang dan memperbaiki diri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Banten pemirsa, di mana usai melaksanakan sholat Id Idul Fitri 1446 Hijriah, Gubernur Banten Andra Soni mengunjungi RSUD Banten untuk mengecek pelayanan kesehatan di momen Lebaran. Andra turut menyampaikan apresiasinya kepada para petugas yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Gubernur Banten Andra Soni melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Banten Kota Serang saat Idul Fitri atau Lebaran. Andra ingin memastikan layanan tetap berjalan meskipun sedang libur Lebaran. Tidak hanya itu, Andra juga berbincang dengan pasien dan tenaga kesehatan yang bertugas di RSUD Banten. Ia menyampaikan berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang tetap memberikan pelayanan terbaik selama masa Lebaran. Menurutnya, tenaga kesehatan tetap tersenyum saat melayani pasien. Bahkan mereka tidak terganggu oleh suasana Lebaran meskipun banyak masyarakat yang libur dan menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Andra juga mengucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan yang tetap memberikan pelayanan terbaik di RSUD Banten.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tentu Cila, kalau kita melihat Andra Sony mengecek langsung ke RSUD bagaimana pelayanan kesehatan di sana, kita ketahui memang cukup lancar pelayanan kesehatan, walaupun memang kita ketahui profesi-profesi tidak hanya tenaga kerja, bahkan sebagai jurnalis juga harus bekerja di momen Lebaran. Kita cukup mengapresiasi bagaimana mereka harus merelakan momen Lebaran bersama keluarga untuk bekerja dan melayani masyarakat di sana. Benar sekali Sally, tentunya banyak sekali ya sebenarnya profesi-profesi yang kurang mendapatkan hari libur di momen spesial ini. Namun tentunya sebagai sikap dan sifat profesionalisme, kita semua saling gotong royong bekerja sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, sebuah momen unik yakni Festival Balon Udara di Wonosobo selama Lebaran menawarkan pengalaman unik dan meriah untuk pengunjung. Warna-warni menghias angkasa saat Festival Balon Udara di Wonosobo. Diharapkan acara ini dapat mendorong peningkatan pariwisata di daerah tersebut. Sebuah momen unik terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah dengan digelarnya Festival Balon Udara selama libur Lebaran dari 1 hingga 6 April 2025. Acara ini berlangsung selama sepekan dengan balon udara diterbangkan di sejumlah desa secara bergantian. Salah satunya di lapangan Ronggolawe, Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Festival ini menjadi daya tarik bagi wisatawan dan masyarakat setempat yang ingin menyaksikan keindahan balon udara yang menghiasi langit Wonosobo. Terdapat puluhan balon udara yang diterbangkan dengan yang terbesar memiliki diameter mencapai 26 meter. Beberapa balon memiliki desain abstrak hingga motif batik yang unik. Seluruh peserta festival diwajibkan untuk memperkuat tali penambat balon udara agar tidak terbang tanpa kendali. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan, mengingat potensi bahaya jika balon udara lepas kendali. Festival Balon Udara bertajuk Kembaran Balon Kultur Festival 2025 yang digelar di antara lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Dihadiri ribuan pengunjung. Dengan persiapan yang matang, festival ini diharapkan dapat berlangsung dengan lancar dan aman, memberikan pengalaman unik bagi pengunjung, serta meningkatkan pariwisata di Wonosobo selama masa libur Lebaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke Bali, pemirsa. Ditreskrimsus Polda Bali mengamankan seorang lansia berinisial WW karena terlibat kasus perdagangan penyu secara ilegal di Banjarpikah, Desa Pikah, Abian Semal, Badung, Bali. Dari rumah pelaku, pemirsa, aparat menemukan total 13 penyu, 11 ekor ditemukan dalam keadaan hidup dan 2 ekor sudah mati. Dengan mengenakan baju tahanan dan tangan terborgol, pelaku berinisial WW yang sudah berusia lanjut digiring aparat. Pengungkapan kasus perdagangan penyu secara ilegal ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat. Menindaklanjuti informasi tersebut, jajaran Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan ke rumah pelaku di Banjarpikah, Desa Pikah, Abian Semal, Badung. Selain mengamankan pelaku, Ditreskrimsus Polda Bali juga menemukan 11 ekor penyu dalam keadaan hidup dan 2 ekor sudah mati. Pelaku berinisial WW mengaku membeli belasan penyu di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Satwa tersebut kemudian diselundupkan ke Bali melalui pelabuhan Padang Bay, Karangasem dengan cara dititipkan di bak truk yang menuju ke Bali. Penyu-penyu tersebut kemudian diturunkan di kawasan Denpasar Timur untuk selanjutnya diangkut menggunakan truk menuju rumah tersangka. Penyu tersebut kemudian dijual ke warung-warung sebagai bahan konsumsi dengan harga yang cukup tinggi, sehingga pelaku memperoleh keuntungan yang lumayan. Terhadap barang bukti satwa yang masih hidup, telah dititipkan ke BKSDA Bali dan 2 ekor yang mati sudah dikubur. Saat ini masih kita dalami, namun si tersangka ini mengambil dari luar Pulau Bali, dan ini masih kita dalami juga untuk siapa saja atau pesanan dari penyu ini. Untuk saat ini itu dijual ke warung-warung sekitar, jadi dengan harga yang lumayan tinggi, jadi dijual dengan keuntungan didapatkan oleh pelaku. Terkait pengungkapan kasus ini, Kepala BKSDA Provinsi Bali, Ranta Hendratmoko, memberikan apresiasi kepada Kapolda Bali dan jajaran Ditreskrimsus yang secara aktif menumpas praktik perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi. 11 ekor penyu yang masih hidup kini dititipkan untuk dirawat oleh salah satu kelompok pelestari penyu Turtle Conservation and Education Center atau TSE Serangan. Setelah nanti dinyatakan layak rilis, maka penyu itu kembali dilepas liarkan. Kepada Kapolda Bali dan jajarannya, Pak Ditreskrimsus Polda Bali beserta jajarannya yang telah mendukung upaya penegakan hukum terhadap Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, dan tadi juga disampaikan oleh Pak Direktur bahwa Undang-Undang 32/2024 mengancam sanksi terhadap pelaku pemanfaatan, pemilikan dan perdagangan ilegal satwa liar dihukum minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Ini adalah hukuman yang sangat maksimal sekali setelah terjadi perubahan Undang-Undang 5 tahun 1990 tentang KSDA. Dan saya kira upaya penegakan hukum ini sebagai salah satu upaya untuk memberikan efek jerah pada masyarakat, pada pelaku ilegal pemanfaatan tumbuhan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang. Atas perbuatannya, WW disangkakan tindak pidana memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati. Tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Bali, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, asap hitam tebal terlihat dari area Bandara Soekarno-Hatta di Tanggerang, Banten. Kebakaran dipastikan bukan terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Diketahui 47 pesawat berputar-putar di udara akibat dampak kepulan asap kebakaran tersebut. Juga terdapat 1 pesawat melakukan return to base atau kembali mendarat ke asal bandara. Sejumlah warganet melaporkan adanya kepulan asap hitam yang membumbung terlihat dari arah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.
Kepulan asap hitam tersebut dinarasikan warganet mulai terlihat pada Minggu 30 Maret 2025 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dikutip dari akun media sosial Net2Net News menjelaskan, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional atau Airnav Indonesia mengungkapkan sebanyak 47 pesawat mengalami holding atau berputar-putar di udara akibat kepulan asap tebal dari kebakaran pabrik plastik di sekitar kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten itu. Selain 47 pesawat berputar-putar di udara akibat dampak kepulan asap itu, juga terdapat satu pesawat melakukan return to base atau kembali mendarat ke asal bandara. Diketahui kepulan asap tebal tersebut berasal dari kebakaran yang terjadi di Desa Blimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kebakaran itu terlihat dari Bandara Suta. Tampak asap tebal hitam terekam kamera seorang yang berada di area Bandara Soekarno-Hatta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Banyuwangi. Pemirsa, warga Dusun Cangkring, Desa Pengatigan, Kecamatan Rogo Jampi, Banyuwangi kembali menggelar tradisi unik dalam rangkaian halal bihalal Lebaran, yakni Sembur Utik. Acara yang digelar setiap hari kedua Lebaran Idul Fitri, pemirsa, ini selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat, terutama oleh anak-anak dan juga remaja yang antusias mengikuti prosesi rebutan uang yang dilempar ke udara. Pada Selasa 1 April 2025, halaman perkampungan di Dusun Cangkring dipenuhi suara tawa dan sorak-sorai. Begitu uang dilempar ke udara, puluhan anak-anak hingga orang dewasa langsung berebut menangkapnya dengan penuh semangat. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun sejak zaman para leluhur dan menjadi simbol kebersamaan serta kemeriahan usai perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Kegiatan ini menjadi bagian dari momen halal bihalal yang mempererat tali silaturahmi antar warga. Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, semua larut dalam suasana penuh kebahagiaan. Tidak hanya sekedar berburu uang yang berterbangan. Acara ini juga diisi dengan doa bersama serta makan bareng sebagai simbol kebersamaan. Bagi warga setempat, sembur utik bukan hanya soal mendapatkan uang receh, tetapi juga tentang menjaga tradisi dan mempererat hubungan sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke Bogor, pemirsa, memasuki hari kedua Lebaran, arus wisata menuju kawasan Puncak Bogor dipadati ribuan pengunjung dari Jabodetabek. Dan untuk mengurai kepadatan tersebut, pemirsa, pihaknya memberlakukan sistem one way dari Jakarta menuju Puncak. Kendaraan yang melintas masuk ke berbagai tempat wisata di Puncak Bogor. Arus wisata yang menuju ke kawasan Puncak Bogor dipenuhi ribuan pengunjung dari Jabodetabek saat memasuki hari kedua Lebaran. Hari kedua Lebaran, arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor padat sejak pukul 6 pagi hingga saat ini pukul 7 pagi yang tercatat ada 9.000 kendaraan melintas. Kepadatan sudah mulai terlihat dari antrean kendaraan sepanjang 1, hingga 2 km di kawasan Puncak Bogor. Jaraknya ada 1 km. Memang kami sudah berlakukan pola rekayasa. Yang pertama adalah kontraflow dari exit tol Ciawi sampai dengan kilometer 46400 bagi kendaraan yang akan menuju Ciawi maupun Sukabumi. Kemudian kami laksanakan ganjil genap mulai pukul 06.00 tadi pagi, sehingga pada pukul 7:20 waktu Indonesia bagian Barat tadi pagi berdasarkan data kendaraan yang sudah masuk ke jalur puncak sampai dengan pukul 7.00 sudah mencapai kurang lebih 9.000 kendaraan. Kemudian berdasarkan pengamatan secara visual, memang antrian kendaraan sudah bertambah kurang lebih 1,5 maupun 2 km menjelang Simpang Gadok, sehingga kami berlakukan rekayasa one way dari Jakarta menuju Puncak. Saat ini sudah terbuka untuk one way ke arah atas, sehingga kami akan tunggu bagaimana peningkatan arus 1-2 jam ke depan. Baik, untuk titik kemacetan sendiri atau trouble spot yang ada di jalur puncak, memang semenjak tadi pagi itu ada di beberapa titik. Yang pertama adalah Simpang Pasir Muncang, yang kedua adalah Simpang Megamendung, ketiga adalah Simpang Pasar Cisarua, kemudian di Simpang Taman Safari, serta yang kelima terakhir adalah si rest area Gunung Mas. Jadi kami dari Satlantas Polres Bogor menghimbau apabila masyarakat yang ingin berkunjung ke kawasan wisata puncak, yang pertama adalah mohon perhatikan waktu keberangkatan
yang disesuaikan dengan plat nomor kendaraan karena kami akan menerapkan sistem ganjil genap sampai dengan tanggal 8 April nanti atau sampai dengan berakhirnya masa operasi ketupat. Namun saat ini polisi tengah memberlakukan one way dari arah Jakarta menuju Puncak untuk mengurai kepadatan. Skema ini diberlakukan secara situasional melihat kondisi lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan memang kalau kita ketahui Ciladang pemirsa, di mana memang Puncak Bogor Jawa Barat ini banyak sekali tempat wisata yang memang masyarakat selalu kunjungi di momen Lebaran. Dan memang kita ketahui dari petugas telah menerapkan sistem one way yang dari Jakarta menuju Puncak Bogor. Di mana kalau kita ketahui memang arus mudik ataupun arus Lebaran 2025 ini memang cukup meningkat dikarenakan memang banyak sekali masyarakat yang ingin menikmati momen Lebaran bersama keluarga. Dan pastinya kita berharap buat masyarakat untuk terus berhati-hati dan memilih jalur yang tepat ataupun yang cepat untuk menuju ke tempat wisatanya masing-masing. Benar sekali Sally, tentunya banyak juga hal-hal yang perlu kita perhatikan, tak hanya semangat ataupun antusiasme kita untuk berlibur, namun penting juga untuk memperhatikan kendaraan yang akan kita gunakan. Apakah sudah aman, sudah nyaman, dan apakah juga konsumsi BBM serta e-money ataupun e-tolnya sudah cukup, Sally. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Pagi, Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait peristiwa di mana seorang penjual balon nyaris menjadi korban pembacokan pemirsa oleh sekelompok remaja tak dikenal di perumahan Kahisa Regensi, Desa Sindangasi, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur pada Senin 31 Maret 2025. Kejadian ini tentunya menggemparkan warga setempat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh. Faisal, salah satu warga yang menyaksikan insiden tersebut, mengatakan bahwa penjual balon itu tiba-tiba berlari ketakutan ke arah musola umum di dalam kompleks perumahan. Ia dikejar oleh beberapa remaja yang membawa senjata tajam. Menurut Faisal, saat itu dirinya bersama beberapa jemaah baru saja selesai sholat subuh di masjid. Suasana yang sebelumnya tenang berubah panik ketika pria penjual balon tersebut datang dengan wajah ketakutan, berlari sambil berteriak meminta pertolongan. Jemaah yang berada di masjid segera berusaha menenangkan dan melindungi penjual balon tersebut.
Beberapa warga mencoba mencari tahu siapa para pelaku dan apa motif di balik kejadian itu. Namun kelompok remaja tersebut sudah menghilang sebelum warga sempat mengenali mereka. Warga sekitar merasa resah dengan kejadian ini dan berharap pihak kepolisian segera turun tangan untuk mengusut kasus tersebut. Mereka khawatir insiden serupa dapat terulang dan mengancam keselamatan masyarakat di lingkungan perumahan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait insiden tersebut. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di kawasan Gadang, Gang 4, Kota Malang, Jawa Timur di depan toko Kencana pada 31 Maret 2025 pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Sepeda motor jenis Matic milik seorang warga hilang dari tempat parkir yang mengundang perhatian warga setempat. Peristiwa pencurian sepeda motor ini saat korban yang enggan disebutkan namanya mengaku telah memarkirkan sepeda motornya di depan toko sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat dan sempat meninggalkan kendaraan tersebut untuk beberapa saat. Saat kembali ke lokasi, korban terkejut mendapati sepeda motor yang sebelumnya terparkir rapi di tempatnya sudah tidak ada lagi. Korban kemudian berusaha mencari di sekitar lokasi, namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan. Kejadian ini langsung menarik perhatian warga sekitar yang sempat melihat aktivitas mencurigakan di sekitar area parkir, dan kemudian mereka melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwajib. Dari Malang, Adelia Saptiarina, Simpo TV melaporkan. Beralih ke Jakarta, pemirsa, di mana sebuah gerai ayam goreng di kawasan Tebet, Jakarta Selatan terbakar pada Senin sore 31 Maret 2025. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dan 70 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran ini terjadi di kedai The Pesto yang berlokasi di Jalan Masjid Al-Akbar, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet. Laporan pertama diterima oleh petugas pemadam kebakaran pada pukul 15:08 waktu Indonesia bagian Barat. Petugas segera menuju lokasi dan tiba 9 menit kemudian, yakni pukul 15:17 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah berupaya mengendalikan api agar tidak merambat ke bangunan lain, petugas berhasil menguasai situasi pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Proses pendinginan dilakukan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa, hingga akhirnya api dinyatakan benar-benar padam pada pukul 15:56 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka akibat kejadian tersebut. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana sejumlah pejabat menghadiri open house Lebaran yang diselenggarakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di rumah dinasnya. Open house ini menjadi ajang silaturahmi yang sangat baik untuk mempererat hubungan antar pejabat Kabinet Merah Putih. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menggelar Open House Idul Fitri 1446 Hijriah di rumah dinasnya Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 31 Maret 2025. Acara yang berlangsung hangat dan santai ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, seperti tokoh penting lainnya dalam suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tampak hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulio Tanjung, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita, serta Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti. Pertemuan ini dianggap menjadi momen penting untuk mempererat hubungan di tengah kesibukan tugas pemerintah. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan mudik yang berlangsung aman dan nyaman bukan terjadi begitu saja, namun ada mereka yang bekerja tanpa henti di balik layar. Bertugas untuk memastikan arus mudik berjalan aman dan juga tertib dari pengecekan bus hingga koordinasi keamanan. Semua dilakukan agar perjalanan selamat sampai tujuan. Meskipun harus merelakan momen Lebaran bersama keluarga. Adanya kenyamanan dan keamanan selama melakukan aktivitas mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tak lepas dari adanya campur tangan dari petugas dan stakeholder terkait. Mereka yang bekerja tanpa henti bertugas untuk memastikan arus mudik berjalan aman dan tertib dari pengecekan bus hingga koordinasi keamanan, semua dilakukan agar perjalanan selamat sampai tujuan. Anwar Mansyur, Komandan Regu di Subterminal Terpadu Pulau Gebang, telah bekerja selama puluhan tahun
tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Kami sebagai manusia biasa juga merasa rindu ya, namun karena ini dalam pelaksanaan tugas, kami ikhlas melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari kami. Saya sudah bertugas di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini selama 10 tahun sebagai Komandan Regu. Tugas saya mengawasi kelancaran terminal dan mengkoordinir anggota di lapangan. Kalau untuk hari biasa itu berjalan stabil, namun pada saat hari Idul Fitri ini kendaraan tuh yang berjalan cukup melonjak atau secara signifikan, sehingga kami memerlukan tenaga ekstra dalam bertugas di lapangan. Saat bertugas di Hari Raya Idul Fitri ini biasanya jumlah penumpang tuh lebih banyak. Nah, itu menjadi tantangan utama. Untuk mengantisipasi keterbatasan angkutan, kami juga berkoordinasi dengan pihak perusahaan otobis untuk menyediakan bis armada tambahan. Yang tentunya dalam hal ini bis-bis tersebut sudah layak jalan. Terkait keamanan, kami juga berkolaborasi dengan pihak TNI Polri guna memastikan untuk penumpang itu aman, nyaman, dan tertib selama berada di terminal. Meski harus merelakan momen lebaran bersama keluarga, Anwar Mansyur, Komandan Regu di Sub Terminal Terpadu Pulau Gebang, tetap ikhlas melayani masyarakat, melihat antusiasme warga yang ingin mudik untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Dirinya turut rindu bisa berkumpul bersama keluarga di rumah. Ia juga mengimbau untuk pemudik tetap memilih moda transportasi mudik yang aman dan nyaman. Selain itu juga ia memberikan semangat kepada para petugas lainnya untuk tetap semangat dan menjaga kesehatan agar maksimal memberikan pelayanan untuk masyarakat. Melihat antusiasme penumpang yang mendatangi Terminal Terpadu Pulau Gebang ini, saya juga merasa terharu sehingga mereka bisa berkumpul bersama keluarga nantinya. Tentunya kami sebagai manusia biasa juga merasa rindu ya bisa berkumpul pada momen berbahagia ini, bisa berkumpul bersama keluarga. Namun karena ini dalam pelaksanaan tugas, kami ikhlas melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari kami. Harapan saya kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya keselamatan ya, dengan cara memilih transportasi yang baik dalam hal ini yang cukup layak jalan ya. Pada petugas di lapangan agar tetap menjaga kesehatan ya, sehingga kita melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, baru kita bisa berkumpul dengan keluarga. Diketahui Terminal Terpadu Pulau Gebang membuka posko bersama pemangku kepentingan terkait untuk menerima aduan sekaligus menciptakan keamanan dan kenyamanan pemudik para pemudik Lebaran 2025. Posko itu berupa kanal aduan bagi masyarakat, khususnya pemudik saat menerima layanan dari petugas di terminal, untuk memastikan perjalanan mudik bisa berjalan lebih nyaman dan aman. Begitupun dengan posko pelayanan kesehatan gabungan, dengan Dinas Kesehatan akan dibuka saat masa angkutan Lebaran 2025. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tentu Cilada pemirsa, benar sekali memang banyak sekali orang di balik layar yang telah melancarkan arus mudik Lebaran 2025. Mulai dari Dishub, TNI, Polri, bahkan juga wartawan yang siap sedia ataupun merelakan waktunya untuk meliput bagaimana kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Benar sekali Sally, tentunya tak hanya mereka namun dinas-dinas terkait juga turut bekerja keras selama libur panjang ini, juga memberikan dedikasinya yang terbaik dalam rangka melancarkan arus mudik para masyarakat. Dan pastinya kita juga mengucapkan terima kasih dari masyarakat yang telah berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya untuk mengamankan arus mudik Lebaran 2025. Kita pastinya juga berharap bahwasanya arus balik Lebaran 2025 ini juga berjalan lancar. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi.
hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, kita lanjutkan berita berikutnya, yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar open house dalam rangka Hari Idul Fitri 1446 Hijriah yang terbuka untuk masyarakat umum. Dan Khofifah berharap pemirsa kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Pemprov Jatim dengan masyarakat sekitar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memanfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri dengan open house terbuka untuk umum. Masyarakat diperkenankan bersilaturahmi secara langsung bersama Khofifah pada 1 Syawal 1446 Hijriah. Khofifah mengundang seluruh masyarakat Jatim untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah melalui kegiatan open house di 2 lokasi yang berbeda, yakni di Gedung Negara Grahadi dan tempat tinggalnya di kawasan Jemur Sari, Surabaya. Acara open house pertama berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya mulai pukul 2 siang hingga 4 petang waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan open house kedua digelar pada malam harinya di rumah pribadi Gubernur Khofifah mulai pukul 8 malam hingga 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pada kesempatan ini, Khofifah mengajak masyarakat untuk datang dan berbagi kebahagiaan serta mempererat tali silaturahim antar warga, sekaligus memberikan informasi langsung terkait program-program pemerintahan yang bermanfaat bagi masyarakat Jatim dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sebagian besar umat muslim merayakan hari besar keagamaan dengan sholat id serta halal bihalal bersama sanak saudara ataupun teman. Namun tidak ketinggalan dengan tradisi ziarah kubur yang menjadi berkah tersendiri yang dirasakan pedagang bunga dan juga petugas juru parkir. Ziarah kubur merupakan salah satu tradisi umat muslim di Hari Raya Idul Fitri 2025. Mereka mendatangi makam sanak saudaranya yang sudah meninggal dunia dengan membawa bunga ataupun air doa. Seperti di tempat pemakaman umum TPU Desa Cimadala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, ribuan umat muslim tampak mulai melakukan tradisi ziarah kubur. Mereka tampak terlihat datang bersama keluarganya untuk mendoakan almarhum dan almarhumah keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Sebelum mendoakan secara langsung di atas makam keluarga yang sudah meninggal dunia, biasanya para peziarah melakukan pembersihan makam, yakni seperti mencabut rumput dan daun-daun kering dan menabur bunga. Menurut seorang peziarah, Umar dan Surtiningsi mengatakan, dirinya datang ke TPU untuk melakukan tradisi ziarah yang dilakukan rutin setiap tahunnya, khususnya pada saat momen Lebaran Idul Fitri. Ini ngapain, Dek? Lagi ada acara tahunan ziarah. Ini rutin setiap tahun tradisi? Rutin tahunan. Ini makam siapa? Ini kakek nenek. Kakek nenek, oh iya.
Hari ini ngapain? Hari ini tadi setelah sholat Id kita langsung ke makam almarhum orang tua, kemudian kakek, buyut, semua yang ada di sini. Oh iya. Iya. Ini tradisi tahunan Bu? Iya, setiap tahun kita setelah sholat Id langsung kita ke makam di pemakaman umum yang ada di Desa Cimandala. Iya. Sementara itu berkah pedagang bunga serta juru parkir di Hari Raya Idul Fitri juga dirasakan Ujang Syafei sejak pagi tadi. Omset pendapatan jasa parkirannya meningkat di Idul Fitri tahun lalu yang hanya 50%. Kini di Idul Fitri 2025 meningkat hingga 75%. Sejak siang ini ada sekitar 500 kendaraan yang parkir di TPU Cimandala. Alhamdulillah sekarang meningkat, sekitar ada 70% lah dari tahun kemarin. Tahun kemarin kan masih COVID kali ya, agak masih 50%, sekarang udah 175 lah, 80. Ada berapa kendaraan yang? Kurang lebih 500 masuk kendaraan hari ini. Kalau saya lebaran ini mah. Meski penjualan bunga pada Idul Fitri mengalami peningkatan, para pedagang bunga tetap berharap pada hari biasa pun permintaan bunga tetap tinggi, agar penghasilan pedagang bunga dapat stabil. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor melaporkan. Kita beralih ke peristiwa berikutnya. Pemirsa, momen Lebaran di Desa Ngingit, Tumpang terganggu oleh aksi penjambretan saat warga tengah melaksanakan Hari Raya Lebaran. Dan 2 pelaku berhasil merampas telepon genggam dan juga kalung korban. Sementara polisi langsung turun tangan untuk menyelidiki kejadian tersebut. Aksi penjambretan terjadi di Desa Ngingit, Tumpang, Kabupaten Malang. Tepat pada saat warga sedang melaksanakan sholat Idul Fitri pada Senin pagi 31 Maret 2025. 2 pelaku terekam oleh kamera CCTV saat melakukan aksinya di sebuah rumah warga. Rekaman tersebut menunjukkan kedua pelaku memasuki rumah saat kondisi sedang sepi. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut langsung berteriak untuk memberi peringatan. Namun kedua pelaku malah mengejar korban dan berhasil merampas telepon genggam serta kalung milik anak korban. Aksi cepat pelaku membuat situasi semakin kacau. Setelah merampas barang berharga, kedua pelaku segera melarikan diri dari lokasi kejadian. Pihak kepolisian yang tiba di tempat kejadian perkara hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan memastikan proses hukum berjalan dengan sesuai prosedur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan ada informasi menarik berikutnya, pemirsa. Bobi Kertanegara, kucing Presiden Prabowo Subianto tampil menggemaskan mengenakan baju koko putih untuk merayakan Idul Fitri. Penampilannya yang lucu, pemirsa mendapatkan banyak pujian dari warganet di media sosial. Beginilah penampilan Bobi Kertanegara, kucing Presiden Prabowo saat ikut merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Bobi terlihat gagah mengenakan outfit lebaran berupa baju koko berwarna putih yang membuatnya semakin menggemaskan. Penampilan Bobi itu diunggah di akun Instagramnya pada Senin 31 Maret 2025. Bobi berpose di antara piring berisi ketupat, lilin, dan bunga, menciptakan suasana lebaran yang ceria. Momen tersebut pun diabadikan dalam foto dan video yang kemudian dibagikan di media sosial. Pengunggah foto dan video Bobi tidak hanya menampilkan penampilan lucu kucing presiden, tetapi juga menuliskan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Banyak warganet yang mengomentari dan memuji penampilan Bobi, terutama karena kemampuannya untuk tetap tenang dan menahan pose dengan sangat lucu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Memang Cilada pemirsa, Bobi Kertanegara selalu mencuri perhatian warganet, di mana memang kali ini ia mengenakan baju koko untuk momen Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Kalau kita lihat memang di media sosial banyak sekali masyarakat yang mengomentari bahwasanya Bobi ini sangat lucu di momen Lebaran di Cila. Benar sekali Sally, tentunya Bobi ini dalam setiap kegiatan maupun dalam beberapa event ini selalu menarik ya. Ada saja tingkah-tingkahnya dan juga ada saja ide-ide yang diberikan oleh Bobi ini untuk menghibur masyarakat di seluruh Indonesia. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Saya Sally Sregar dan saya Priska Priscilla mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.